Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, serta mudah-mudahan akan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Cucun Sunaisi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, dan tak lupa juga kepada rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai landasan antropofilosofis pendidikan. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nova Mariska dengan NIM 2301701 selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan tentu saya tidak sendiri. Di sini saya juga akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Adinda Putri Aulia dengan NIM 2300969, dan Mary Sulistia dengan NIM 2304841, lalu Siti Nurlatifah dengan NIM 2305856. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Siti Nurlatifah. Untuknya saya persilakan. Dalam kajian pendidikan, Islam ada 7 macam dimensi-dimensi kemanusiaan yang mesti dikembangkan secara seimbang dan berkesinambungan. Di antaranya adalah 1. Dimensi fisik, 2. Dimensi akal, 3. Dimensi iman, 4. Dimensi akhlak, 5. Dimensi kejiwaan, 6. Dimensi keindahan, dan 7. Dimensi sosial kemasyarakatan. Berbeda halnya dengan pandangan kajian bimbingan dan konseling yang menyatakan bahwa dimensi-dimensi manusia: 1. Dimensi keindividualan, 2. Dimensi sosial, 3. Dimensi kesusilaan, dan 4. Dimensi keberagaman. Oke, baik. Perkenalkan, semuanya, nama saya Nova Mariska. Di sini saya akan melanjutkan pematerian mengenai pengertian landasan. Apa itu pengertian landasan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah dari landasan itu sendiri adalah alas, dasar, ataupun tumpuan. Dan istilah dari landasan dikenal juga sebagai fondasi. Mudah dimengertinya, pengertian landasan merupakan suatu tumpuan ataupun alas dari merupakan suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Dan dilihat dari bentuknya, landasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu landasan yang bersifat konseptual dan landasan yang bersifat material. Landasan yang bersifat konseptual itu identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat atau pernyataan yang sudah dianggap benar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka berpikir, melakukan suatu studi, dan atau dalam rangka bertindak atau melakukan suatu praktek. Dan landasan yang bersifat material dalam konteks pendidikan itu mengacu pada sumber daya fisik atau bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ini mencakup pada segala hal yang berhubungan dengan kegiatan fisik dan sumber daya konkret yang digunakan dalam konteks pendidikan, seperti bangunan sekolah, yaitu gedung-gedung sekolah dan kelas-kelas yang digunakan untuk mengadakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada peralatan. Ini mencakup pada peralatan seperti meja, kursi, papan tulis, proyektor, komputer, perangkat laboratorium, dan peralatan lain yang digunakan oleh siswa dan guru. Selanjutnya ada bahan ajar, seperti buku teks, referensi, materi pembelajaran, dan perangkat lain yang digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa. Selanjutnya ada fasilitas olahraga, seperti lapangan olahraga, ruang gimnasium, dan fasilitas lainnya yang digunakan untuk kegiatan fisik. Dan yang terakhir, ada teknologi pendidikan, seperti komputer, perangkat lunak, perangkat e-learning, dan teknologi lain yang digunakan dalam pembelajaran. Dan landasan yang bersifat material ini pun sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan memberikan fasilitas fisik yang mendukung pada proses pendidikan. Sekian dari saya. Untuk pematerian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian filosofi. Menurut KBBI, arti filosofi adalah pengetahuan dengan menggunakan akal budi tentang hakikat segala yang ada, penyebab terjadinya sesuatu, asal-usul peristiwa, serta hukumnya. Pengertian landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Pengertian antropofilosofis. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos, berarti
manusia, dan logos berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Antropologi secara garis besar dipecah menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik atau biologi dan antropologi budaya. Tetapi dalam pecahan antropologi budaya terpecah-pecah lagi menjadi banyak sehingga menjadi spesialisasi termasuk antropologi pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 4 prinsip antropologis jika dilihat dari antropologi filosofis. Yang pertama, prinsip potensialitas. Prinsip ini memiliki tujuan supaya manusia bertakwa dan beriman kepada Tuhan, dan manusia diharapkan memiliki potensi berperilaku baik untuk membuat seseorang yang dikehendakinya. Yang kedua, prinsip dinamika. Dalam prinsip ini, membantu manusia dalam dunia pendidikan. Manusia mempunyai gerakan untuk mencapai manusia sesuai dengan kehendak. Bahkan, manusia juga harus giat dalam segala hal. Misalnya, aspek psikologik maupun spiritualnya. Untuk itu, manusia perlu melibatkan dirinya untuk bisa berinteraksi secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, prinsip individualitas. Dalam prinsip ini, masih membahas pendidikan. Namun, manusia peserta didik ini lebih diarahkan untuk mampu menjadi dirinya sendiri, atau aktif dalam melakukan segala hal untuk kepribadiannya sendiri. Yang keempat, prinsip sosialitas. Prinsip ini masih mengenai tentang pendidikan, tetapi prinsip ini pendidikan termasuk ke dalam prinsip pergaulan atau interaksi antar manusia. Melalui pendidikan ini berpengaruh pada pendidikan oleh pengajar dan untuk diterima oleh peserta didik. Disebut juga manusia sebagai makhluk sosial, karena terjadi suatu hubungan antar timbal balik di mana satu individu dan individu yang lain saling membutuhkan. Selanjutnya, pendidikan sebagai humanisasi. Pendidikan sebagai humanisasi adalah suatu proses memanusiakan manusia remaja menjadi manusia dewasa. Dan manusia juga dapat menjadi manusia yang mempunyai penilaiannya sendiri melalui pendidikan sebagai humanisasi. Bahkan, pendidikan adalah suatu usaha untuk membantu manusia supaya mampu hidup sesuai dengan tingkat harkat kemanusiaannya. Dan jika dilihat dari keberadaannya, manusia mempunyai tanda sebagai moralitas, sosialitas, rasa, spiritual, dan rasionalitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal untuk berpikir dengan logis dan juga memiliki budi pekerti, serta mampu menguasai makhluk lain. Pendidikan merupakan suatu perubahan sikap dan cara berperilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha menjadikan manusia dewasa melalui usaha mengajar dan melatih. Dengan demikian, kedua hal tersebut sangat berkaitan erat, karena manusia memerlukan pendidikan agar menjadi dirinya sendiri dan sebaliknya. Pendidikan membutuhkan manusia sebagai objek untuk dididik. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum presentasi ini diakhiri, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi teman-teman selama kami melakukan presentasi. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.